ala gabut. Saya coba balik kameranya ya. Siapa yang merasa isinya Efron semuanya? Semuanya emang saya buka. Nah, ayo, bingung kan? Yang silakan 1 jam ke depan. Oke, semuanya ya, saya miskin sudah jalan hampir 7 tahun bergabung di bisnis ini, betul-betul buta tentang produk. Sebagai buka mata untuk melihat kesehatan. Siapa di sini yang ketika tadi diceritakan tentang kesehatan langsung, waduh, aku harus peduli kesehatan. Besok pagi lagi untuk olahraga. Aku akan menghindari. Yang kemarin saya dapat pelajaran yang sangat luar biasa karena ada salah rekan saya. Orang terdekat masuk rumah sakit dan kena satu masalah kesehatan yang cukup parah. Dan saya jenguk beliau setelah saya melayani orang. Ada saudara saya kerabat, kakeknya meninggal. Nah, saya pikir beliau cuma sakit biasa. Saya datang ke rumah sakit ternyata sakit sebegitu parahnya. Saya langsung pikirannya kemana-mana. Ya, karena anda tahu nggak, zaman sekarang musuh kita itu bukan virus loh. Kalau yang kelahiran 9 bulan malah katakan 9 bulan kayak saya. Ya. Yang 80-an, 70, yang anak ke 90-an, 80 ke 70 ke bawah. Ya, bukan anak-anak 2000-an ya, bukan anak milenial ya. Zaman dulu pasti sering kita disuruh hati-hati beli jajan-jajanan di sekolah. Karena itu bisa diare tiba-tiba, terus ada macam-macam penyakit ini sekali makan langsung sakit. Sekarang ada nggak? Kayaknya jarang ya masa kayak gitu ya. Sekarang tuh nggak musuh kita apa? Nggak ada. Anda makan di sini nggak ada yang rokok langsung kena kanker, nggak ada ya. Minum es teh manis langsung diabetes besoknya. Ada nggak? Nggak ada. Ya, musuh kita bukan virus ya Pak. Musuh kita pola hidup. Ya. Salah satu. Jadi banyak zaman sekarang itu musuhnya bukan itu. Pola hidup. Paling gampang nih, hari ini Anda berapa jam pegang HP? Oh, pertanyaannya salah ya. Berapa jam nggak pegang HP? Itu radiasi. Itu udah radiasi tuh, oke. Ya, ditambah itu tadi yang naik ke sini naik motor nggak pakai masker siapa? Wah, itu bebas lah pokoknya. Jadi zaman sekarang itu udah beda kayak zaman dulu. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, kakek nenek saya nggak minum produk kesehatan, sehat-sehat aja. Iya, hidupnya zaman dulu ke SD aja 5 kilo. Ya, Anda pernah dengar cerita kakek nenek Anda nggak? Oh, kakek nenek saya pernah ada cerita. Oh, nenek dulu. Gila, saya aja ke Alfamart depan udah capek. Ini 5 kilo jalan kaki. Wih, gila. Ada teman saya Kak, ke angkringan tempat naik motor, jaraknya cuma 10 meter. Mana bro? Angkringan. Olahraga aja udah gerak gak pernah. Itu kalau kuliah masih bagus ya, anak-anak kuliah di kampus masih banyak jalan kaki. Yang kampus jalan kaki teman tangan, gak usah angkat tangan, malu-maluin ya. Kamu masih jalan kaki. Ya kampus masih penting, ke kampus jalan kaki. Ketika udah kerja, banyak yang dari kantoran, dari pagi sampai sore duduk. Akhirnya kenapa? Mati. Akhirnya akan kena batu ginjal. Apalagi cewek-cewek sering kencing di tahan-tahan. Kencingnya kuliah sama badia, kuliah sama badia kuliah. Jadi karena ditahan seharian, ya banyak yang kayak gitu. Ya, jadi saatnya kita peduli sama kesehatan. Kalinya bagus nih, minimal. Pak, susah Pak. Nah, banyak. Saya juga susah nih. Saya tuh paling nggak bisa menghindari gorengan. Oh itu kalau mau puasa saya kayak sama kayak saya. Tapi alhamdulillah kalau saya pribadi udah berubah, jadi makanan kita banyak yang buah. Tapi kemarin saya ikut tren. Ini unik juga. Karena buah zaman sekarang ada satu dokter namanya Dokter ini sama komunitas dokter di Bandung, mereka ke pasar tradisional. Dia beli jeruk 1 karung. Dibeli, pokoknya semua buah diborong.
Itu diteliti. Itu kalau kita makan buah buat apa sih? Vitamin, betul kan? Ya. Kita vitamin makan buah. Diteliti. Nutrisi vitaminnya ada berapa persen kira-kira? 0%. Jadi di pasar tradisional itu diteliti semua buahnya. Itu vitamin C-nya 0. Artinya apa? Gak ada nutrisinya. Karena kenapa? Banyak sekarang disuntik-suntik ya. Jadi saya langsung pikir juga, terus kita makan apa zaman sekarang? Waktu kecil diajarkan 4 sehat 5 sempurna. Anda masih ingat 4 sehat 5 sempurna apa? Nomor 5 susu Pak. Iya itu saya lupa itu. Nomor 5 pasti susu semua. Yang 4 masih ingat ya? Yang ketika makan ngecek nutrisinya ada nggak di situ? Kayaknya proteinnya kurang kayaknya. Enggak ya? Anda pernah ngecek beli gorengan, minyak gorengan udah dipakai berapa kali? Coba Anda kecil ini. Udah warna apa minyak gorengnya? Oh, udah hitam. Betul nggak? Harusnya minyak goreng itu dipakai berapa kali? Jadi tugas saya malam hari ini ditugaskan sama Pak Yofi, Kepala Kantor Cabang Semarang. Saya ditugaskan bukan buat Anda beli produk Tiens. Saya ditugaskan untuk bikin Anda makan gak nyaman. Jadi setelah seminar ini Anda akan melihat makanan Anda dengan pandangan yang berbeda. Seperti para cowok melihat cewek pakai make up, udah beda kan? Setelah lihat video-video before after kan, biasanya ngeliat cewek cakep, tapi aku langsung berpikir lagi, jangan-jangan lipstiknya, make upnya 5 cm. Jadi setelah ini Anda makan buah udah beda pandangannya, makan gorengan udah beda, karena ketika Anda makan gorengan masuk di dalam. Nah, ya kemarin kami di China, di Korea Selatan, di sana namanya red pine. Itu kita cek pembuluh darah. Anda tahu nggak? Dari pembuluh darah itu bisa kecek ada 6 gambar titik pembuluh darah yang bermasalah. Nah, nomor 6 itu jadi nomor 1, oh ini ada penyakit keturunan. Nomor 2, oh ini mulai bermasalah. Nomor 3, nah nomor 6 itu apa? Ini nggak lama lagi usianya. Benar. Jadi kita cek dari kelingking itu pembuluh darah. Itu tegang-tegang juga itu. Ada yang masih kelihatan, oh. Ada yang pembuluh darahnya nggak kelihatan. Jadi kenapa penyakit? Dan Anda tahu nggak? Yang ngecek itu rata-rata anak muda loh. Jadi mulai takut nih saya. Ya. Nah, jadi kalau Anda yang tidak berani bicara kesehatan dan tidak kuat, silakan pulang dari sana. Ya. Karena setelah acara 1 jam ke depan, Anda pulang, Anda pasti stres. Anda pulang polusi. Oke, ya sudah siap semuanya? Sudah siap ya? Pakai sarung pengaman. Tapi santai aja, kita di sini sharing tentang informasi yang sangat menarik. Ya, nah saya nggak akan bahas detail produk Tiens yang dijelaskan Pak Zainal tadi, karena sudah dijelaskan oleh Pak Zainal. Karena saya yakin di sini banyak yang tidak suka minum obat. Saya di sini bahas satu alat yang keren banget. Jadi di sini bicara, ada yang nggak suka air di sini? Ada yang lahir di tahun air? Nah, next ada yang pernah dengan istilah air sumber kehidupan? Bahkan di Quran juga dibilang, ya kami turunkan air dari langit untuk menghidupkan bumi dan seisinya. Bayangkan nggak ada air, wah repot tuh. Pernah dengar kelihatan nggak manusia nggak makan bisa tahan berapa lama? Seminggu, ya itu sudah disurvei sama anak kos-kosan, nggak makan seminggu bisa bertahan. Tapi orang nggak minum bisa bertahan berapa lama? Ya, banyak teman saya yang penting minum aja bisa hidup, apalagi puasa. Yang pertama kali dikejar makan atau minuman? Karena kita nggak bisa hidup tanpa minuman. Nah masalahnya, next Pak. Nah,
bukan masalahnya ya. Realitanya memang gitu. Kita minum pakai air. Bahkan makanan kita ada airnya nggak? Kandungannya ada. Mandi pakai apa? Air. Gak ada yang pakai debu kan? Gak ada. Terus kita cuci ya. Kayaknya semua kita pakai air deh. Bener ya? Nah, oke, next. Nah, ini dia. Ini sisi tegangnya. Ya. Karena kita mulai bahas air. Jadi saran saya ini, Anda yang mau keluar sekarang. Karena pandangan Anda tentang air setelah ini akan berubah 180 derajat. Yang belum siap, saya kasih waktu 5 detik buat keluar. Nggak ada, oke, kita lanjutkan ya. Nah, next. Nah, kalau saya bilang gitu langsung next. Nah, ini dia. Ya, kita nggak usah keluar dulu, kita bicara badan kita. Ya, Tuhan menciptakan badan kita sempurna sekali ya. Sempurna sekali. Bahkan ada penelitian 80%-nya air. Saya langsung berpikiran kita bisa jadi air meleleh mana-mana ya. Kayak mutan-mutan gitu kan, kalau bermutasi jadi air. Ya. Nah, paling gampang ngecek orang kekurangan air gimana? Lihat bibirnya, pecah-pecah. Ya kadang dibuka-buka gitu ya. Atau enggak kalau pengen ngecek sendiri, ngecek dari air kencing. Kalau warnanya berwarna, berarti dehidrasi. Ya, kalau yang bagus tuh warnanya apa? Bening. Ya. Kalau saya bilang putih, bahaya itu. Udah putih bahaya. Ginjalnya rusak. Putih. Oke. Nah, ini kita bicara organ tubuh kita. Organ tubuh kita yang paling banyak darah. Darah itu 94%-nya air. Otak 83% air, ginjal 83% air, paru-paru, mata, hati. Jadi yang hatinya kering itu kekurangan air. Ya. Terus bahkan otot kita 75% air. Nah, mungkin di sini Bapak ada teman-teman yang lelah, teman-teman yang badannya sering lemas. Itu bukan kurang. Ya. Coba gini, Anda kalau nggak minum, kalau nggak makan, lemes, tapi masih bisa gerak. Tapi kalau nggak minum, itu beda nggak rasanya? Beda, ya. Jadi bawaannya lemas, mager dan lain-lain. Karena tubuh kita butuh sekitar berapa? Ya, hampir 60-65%. Kalau cowok ya 65%. Next. Nah ini untuk badan kita doang. Nah kalau makanya disarankan Badan Kesehatan Dunia, kalau cowok itu 1 hari minum 15 gelas. 1 hari. Kalau cewek berapa? 11. Nah, Anda sehari udah minum berapa gelas? Gak pernah hitung, yang penting haus minum lagi. Nah, masalahnya Bapak Ibu, kalau kita ngecas HP pas lowbat doang, repot nggak? Oh, lowbat baru diisi. Harusnya gimana? Sebelum lowbat kita isi dulu. Nah, badan kita sama, nunggu haus baru minum. Nah, akhirnya kan lama-lama rusak, betul nggak? Sama kayak HP. Ya, sekarang nggak kerasa. Nanti kerasa, ya. Nah, tapi ini belum, ini biasa, ini masih nggak biasa ya. Haus-haus doang efeknya. Nah, ini dia masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya di sini. Siapa yang orang desa pedalaman kayak saya, kalau kata anak ini, yang tinggal di desa. Kalau bikin di gunung, mana gunung? Gak apa-apa, gunung. Di gunung biasa pernah minum dari mata air nggak? Seger. Seger banget. Pas ke kota, beda nggak rasa airnya? Beda. Ya. Kenapa tuh Pak? Ya memang beda aja kualitasnya. Karena saya kasih tahu nih, kita ngeliat air kayak gini ya. Padahal sebenarnya kalau diteliti bentuknya kayak kanan gitu. Itu banyak bakterinya. Makanya tadi ketika saya ada 3 air, semangat, ciat. Pas saya bilang, coba saya nggak bilang tadi. Ada rasa aneh, oh nggak apa-apa, agak manis-manis mungkin. Tapi saya kasih tahu, oh ini air keran. Baru, itu saya bilang air keran. Mas coba saya bilang air comberan. Padahal nggak ada bedanya. Anda lihatnya nggak ada bedanya aja. Nggak ada bedanya. Kayaknya sama aja deh. Itu realita zaman sekarang. Ya. Next. Nah, kita sekarang bahas minuman kita sehari-hari.
kita udah ngerti pentingnya minum. Terus ternyata airnya tidak sepenuhnya bersih. Nah, pertanyaan dari mana kita minum selama ini? Ada yang minum dari air keran? Ini biasanya orang-orang di kota besar. Di kota besar biasanya minumnya langsung dari keran karena airnya langsung bisa diminum. Kalau di kos-kosan biasanya enggak. Makanya kita yang tinggal di kontrakan atau di kos-kosan atau di rumah biasanya belinya air galon, betul ya? Air galon. Atau enggak ada juga yang air botol kalau lagi di luar. Nah, yang paling sehat yang mana? Ada juga kan? Air keran. Air keran. Kita bahas satu persatu. Yang paling banyak biasanya kalau orang-orang di Indonesia galon sama botol. Tapi kalau di rumah kebanyakan galon ya. Next, kita bahas nih. Ini dia masalahnya, ya. Air galon atau air itu biasanya dari mana? Atau air PDAM nih? Dari mana kira-kira? Kali. Dari mana? Dari sungai dan lain-lain. Nah, kita lihat nih di Indonesia faktanya. Ini survei dari Badan Pusat Statistik. Ini kita lihat. Yang merah itu tulisannya cemar berat, yang biru cemar ringan dan cemar sampai cemar berat. Anda tinggal di mana daerah Anda? Jogja. Kita lihat di Yogyakarta cemar berat. Nah, biasa. Tapi katanya bersih-bersih aja ya. Next. Makanya survei dari Badan Pusat Statistik 50% sungai di Indonesia mengalami pencemaran berat. Makanya muncullah alat-alat yang namanya kayak filter. Jadi air itu difilter dulu biar bersih. Karena nanti saya jelaskan next. Ya. Nah, terus Pak kan kita ada PDAM, difilter dulu dari PDAM. Kita lihat nih beritanya dari publika.co.id. Di Indonesia belum memiliki satu daerah pun perusahaan air minum atau PAM yang layak diminum. Oke, ya. Udah masuk ya dalam bawah sadarnya ya. Oke. Ya, ini berita dari next. Fakta selanjutnya. Wah, nanti Pak dari PDAM keep next Pak. Nah, makanya ada yang sarankan kita rebus dulu. Ya, kita rebus dulu. Siapa yang suka rebus air sebelum diminum? Dia. Tidak banyak, tapi ada, tapi nggak banyak ya mas. Yang penting sekarang harus minum aja, ya. Nah, next Pak. Terus, apakah ada jaminan setelah dimasak itu betul-betul bersih? Belum juga, karena memasak itu menghilangkan bakterinya, tapi ada yang nggak hilang di situ. Apa? Logam zat-zatnya seperti logam berat. Apalagi kalau PDAM, dari PDAM-nya bersih. Tapi setelah dari PDAM keluarnya lewat apa? Pipa. Nah, pipanya bersih nggak? Nah, pernah mikir nggak? Belum. Nah, setelah habis ini, saya yakin Anda pasti mikir terus. Ketika Anda ngambil keran, Anda ingat wajah saya. Betul juga kata kawannya. Ya. Nah, ini dia. Next. Oke, logam berat. Nah, efeknya logam berat apa? Kita udah masak, ya, efeknya apa sih? Bukan diare biasa. Ya kalau diare pasti biasanya ada karena ini masalah dengan pencernaan. Cuman yang paling bahaya ketika logam masuk dalam tubuh kita, itu bisa jadi sel kanker. Ya, Anda pernah dengar ini nggak? Orang di film-film gitu minum air karena kena limbah tiba-tiba jadi mutasi, jadi mutan, ya. X-Men. Pernah dengar kayak gitu nggak di film? Ya, salah minum tiba-tiba jadi mutasi, jadi Hulk gitu. Anda tahu nggak? Di kehidupan nyata juga sama, cuma bukan jadi superhero, jadi penyakit kanker. Makanya ada dokter yang mengatakan penelitian bahwa semua manusia yang hidup di zaman sekarang dalam tubuhnya ada sel kanker. Tinggal tunggu pemicunya. Kenapa? Karena dari air. Ya, jadi saran saya kalau tidak mau kena kanker, jangan minum air. Ini dari air keran nih, ya. Next. Ini guru besar UI yang bicara. Oke. Tadi air keran, tapi di sini kayaknya nggak ada yang dari keran ya, itu fakta besar dari air. Ya. Nah, dari galon Pak, biasanya saya minumnya beli di sini. Siapa yang pernah ganti-ganti tempat beli galon?
Ada nggak? Rasanya beda-beda nggak? Beda. Kenapa? Karena alat filtrasinya berbeda. Nanti saya jelaskan ada beberapa jenis-jenis filtrasi untuk air. Yang paling terkenal ada air RO, pernah nggak? Kenapa? Karena paling murah biasanya. Nah, galon kita bahas nih. Siapa punya galon di rumah? Saya kasih tahu. Pemakaian galon maksimal berapa lama? Sebulan. 6 bulan. Setelah 6 bulan, galon itu sudah tidak layak pakai. Tapi banyak teman saya 6 tahun nggak diganti-ganti. Ya, pertama, kedua, air yang sudah dimasukin di galon maksimal diminum itu betul-betul bersih 1 minggu. Setelah 1 minggu, nanti muncul bakteri-bakteri yang tidak kita bisa lihat. Oke, saya kasih waktu untuk mencerna, untuk mengingat kembali kapan itu galon saya beli ya. Kayaknya 2 tahun yang lalu. Maksimal 6 bulan. Kalau udah 6 bulan harus dibuang. Dan air maksimal kita isi ulang 1 minggu. Kalau tidak, bentuknya udah kayak gini. Galonnya nggak berkualitas, perkembangbiakan bakteri. Dan kalau Anda lihat mungkin ada beberapa air yang ada gelembung-gelembungnya, bukan oksigen, tapi ada gelembung kecil. Itu satu indikasi bahwa airnya sudah tidak sehat. Makanya ada beberapa ilmuwan mengatakan air dalam galon yang tidak berkualitas itu kayak kloset. Saya sudah bilang tadi, setelah training ini Anda akan minum dengan pandangan yang berbeda. Jadi ketika Anda buka galon, lihat WC. Anda teguk, ya. Saya pertama kali lihat ini juga sama, ikut training di Jakarta, apa sih air terpenting amat? Pasti lihat faktanya. Makanya orang banyak minum di kota sama desa beda. Ya, yang tinggal di pegunungan pas pulang kamu bisa seger banget, habis itu langsung segar. Ya, tapi kalau di kota mau minum kayak banyak apa? Itu caranya. Ya. Nah ini masih 30% loh. Tahan, udah dibuang kan capek ya? Buat. Oke, next. Nah, saya nggak hanya opini. Tempo.com bilang 40% air isi ulang tidak layak konsumsi. Ya karena mengandung koliform dan ini cowok tolong jangan dibaca keras-keras. Ini menyebabkan dia. Next. Oke. Dan yang terakhir adalah air dalam kemasan. Oke, napas dulu ya. Ya. Kita berpikir itu air paling sehat Pak, apalagi yang mereknya Kamua. Ya, Kamua. Itu kan dari mata air bersih. Oke, saya kasih tahu proses untuk membuat air mineral. Kenapa namanya air mineral? Karena dari air itu kita butuhnya mineralnya. Nah, Anda percaya nggak kalau itu betul-betul diambil dari puncak, dimasukin botol, terus dibawa ke Anda? Logika aja nggak masuk ya. Antrinya kayak mana itu bahasa Indonesia? Nah itu gimana? Memang betul ada dari sungai, ada dari mata air, tapi semuanya difilter dulu, dibersihkan bakteri-bakterinya. Ya, dibersihkan dulu. Nah, saya kasih tahu, ketika pembersihan air itu betul-betul bersih. Jadi sampai nggak ada bakteri, nggak ada zat-zatnya lagi. Nah, baru mineralnya dimasukin. Makanya ada namanya artificial water. Jadi air mineral tapi buatan. Jadi mineralnya nggak murni, mineral tambahan. Jadi kalau di efeknya apa? Kalau mineral itu kelebihan bisa jadi batu ginjal. Nanti ke toko-toko beli air mineral udah beda lagi kan? Beli apa? Langsung ingat tuh, proses filtrasinya. Ya. Terus, ya kalau kualitas pasti mahal juga kalau kita beli ya. Next.
Cuman tenang aja, badan kita udah di setting sama Tuhan untuk punya detoksifikasi sistem detox yang sangat luar biasa. Ya, kita punya yang namanya limpa sama lambung, air masuk filter, jadi kotoran-kotoran besar itu difilter. Terus ada hati, itu filter lagi. Itu mikrofiltrasi, jadi bakteri-bakteri mikro sampai difiltrasi sama ginjal. Nah, masalahnya adalah kalau yang masuk terlalu kotor, rusak nggak kira-kira? Ya, Anda pernah gini, contoh kecilnya adalah misalnya apa ya? Pernah waktu SD itu ada yang namanya bikin filter air sungai kotor, difilter akhirnya jernih. Ya. Nah, coba yang masuk kotor banget, ada kotorannya, ada kotoran ikan, kotoran manusia. Cepet gak rusaknya? Cepet. Ya, sama ketika kita pakai motor, kalau masuknya bensinnya bersih, keluarnya bersih. Ya, paling sebulan sekali aja rutin kita pakai. Tapi kalau yang masuk bensinnya ada karatannya, bensinnya ada airnya, cepet rusak nggak motornya? Cepet. Ada teman saya pakai motor FV, itu bensinnya cuma ada 1 tetes air campurannya, langsung mogok motornya. Nah, badan kita juga sama, ya. Nah, ini hati-hati nih. Jadi minum sekali nggak masalah, tapi berkali-kali ngulang, akhirnya mulai tiba-tiba kok agak sakit ya. Nah, kencingnya mulai agak berat. Nah, hati-hati ya. Hati-hati. Next. Makanya solusinya adalah zaman sekarang banyak alat-alat filter air. Jadi air-air yang kamu ini difilter dulu. Next. Ada sekitar 4 teknologi filtrasi. Next. Ini di kota-kota besar dikembangkan karena kita ngerti di kota-kota besar kita tinggali airnya pure. Ya, kecuali kalau anda tinggal di gunung, pegunungan di atas Merapi, anda nggak butuh ini ya, airnya langsung murni bersih. Tapi kan nggak mungkin tiap pengen minum anda tunggu dulu, harus lagi ya. Kita itu di kota besar. Nah, ada 4 jenis. Ya, ini yang terkenal nomor 1. Ya, ini dipakai banyak bahkan dibisniskan. Ya. Nah, yang kedua ada ultraviolet namanya UV. Ada yang ketiga UV ya macam-macam. Yang paling bagus nomor 3. Sampai beberapa bulan yang lalu. Karena kenapa? Dia prosesnya lama, betul-betul proses. Cuma kalau kecepatan prosesnya, akhirnya ada air nggak kena filter juga, sama aja ya. Nah, yang terbaru ini ada Activate Carbon. Sudah kita lewatin, anda nggak ngerti juga ya. Kita lewatin. Ini nggak masuk ujian juga. Kita bahas. Next. Nah, ini tipsnya kalau pengen cari filter air. Jadi kalau anda pengen beli air, tanya dulu, ini filternya pakai apa? Ini nih, no, cari yang lain. Ya. Nah, 5 tips nih. Pertama, teknologi harus canggih. Ya. Kalau nggak canggih ya isinya ada busa, kerikil, itu nggak canggih. Kita pengennya betul-betul canggih. Ya. Terus yang kedua, mampu menghilangkan kotoran dalam air. Nah ini ya kalau tujuan kita filter air biar hilangin kotoran. Yang ketiga, mampu mempertahankan kandungan mineral. Ya, karena banyak filter air hilang semua zatnya sampai mineral-mineral. Yang kita pengen mineralnya tetap. Dan yang keempat, mudah dipasang sendiri. Kalau ribet, ngapain kita beli? Dan 5, hemat biaya. Next. Nah, saat ini Bapak Ibu, Anda lihat dari kiri kanan kiri ya, ada alat kotak. Ini bukan kotak P3K, ini alat filter air. Ya, alat filter. Nah, ini alatnya namanya Tians Ultra Filtration Water Purifier. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Ya, gitu ya. Oke, agak sulit memang. Ini memang karena saking canggihnya namanya dia sulit disebut ya. Nah, Tians Ultra Filtration Water Purifier. Nah, ini next. Alatnya kayak gimana? Kita lihat. Ya kelebihannya semua dapat. Pertama, hilangin bakteri. Kedua, mineralnya tetap bertahan. Ketiga, ada sifat sendiri biasanya crack. Next. Ya. Nah, saya kasih tahu isinya ini apa? Isinya ada 5 filter. Ya, jadi kalau Anda buka ini nanti dibuka, itu isinya ada 5 filter. Ya dari filter kasar sampai yang kelima. Ya benar. Kita nanti kalau udah keluar nggak bisa langsung diminum. Ya next. Nah yang pertama
ini filter namanya, oh itu susah ya, melt blown thread filter ya. Sederhananya ini filter kasar. Jadi menerima kalau yang besar-besar. Di mana nggak bisa lihat juga. Siapa bisa lihat cacing kan? Nah, nggak bisa cacing-cacing gitu ya. Kalau orang-orang kimia atau biologi mungkin sering teliti. Ya. Kalau di metilklorida botas ini ada karbonnya. Ketika pertama kali pasang udah main. Per 6 bulan, kalau ini per 3 bulan. Nanti lewatin filter halus yang ketiga. Nah di filter halus ini itu ngilangin karat, koloid. Nah Anda aja nggak ngerti kan ini selama ini kan. Anda pernah nggak minum? Ini masih ada koloidnya apa enggak ya? Kan nggak pernah. Yang penting minum. Ya, ini sudah diteliti dan ini sudah ada penghargaan juga. Ini filtrasi halus, jadi ini yang ukurannya mikro, jadi lebih kecil. Lagi. Ya setelah yang ketiga ini belum selesai. Ya belum selesai. Nah, filter-filter yang saat ini kita temukan kebanyakan itu udah selesai. Bahkan next. Nah, ini yang keempat, ini yang filtrasi apa ini nih? Nice. Nah itu dah. Saya mau ngejelasin juga pasnya ada juga. Oke. Ya. Next sampai yang terakhir. Nah yang terakhir ini yang paling penting. Ini spesialnya alatnya karena dia disinilah nanti dia menghilangkan bau tidak sedap, rasanya diperbaiki, terus pertumbuhan bakteri dipertahankan, terus ya intinya airnya biar lebih terasa segar. Ayah saya adalah orang yang salah satu yang pilih kalau minum air putih. Jadi kalau dia nggak cocok sama yang di sini filternya, dia pasti mintanya. Bahkan ada ayah itu nggak mau minum air kalau beli galonnya nggak di sana. Ayah saya, karena rasanya beda. Nah ini yang kelima ini yang bikin airnya terasa berbeda. Ya. Nah next bentuknya kayak gini, ya. Di belakang ada kunci, desainnya keren lah pokoknya ya. Jadi kalau anda pasang di kamar itu langsung apa nih? Ini alatnya dipasang di mana? Dipasang langsung di keran di kos atau di rumah Anda. Bisa langsung. Jadi ini dia membersihkan, Pak, bisa nggak ini bersihin air dari comberan? Bisa, tapi sekali pakai langsung rusak. Terlalu repot. Jadi dia membersihkan air-air yang dari PDAM, yang dari tempat lain itu. Jadi betul-betul dijaga kualitas airnya. Ya. Nah, saya rekomendasikan kalau mungkin anak kosnya nggak terlalu peduli ya. Saya rekomendasikan kalau Anda punya orang tua di rumah atau mungkin Anda tinggal di Jogja, punya rumah, nah saya sarankan ganti kualitas airnya pakai alat ini. Karena kenapa? Ya, Anda peduli orang tua. Iya. Nah, kasih orang tua, kasih hadiah terindah dengan jaga kesehatannya. Ya, mah ini ada hadiah biar minum lebih segar. Karena saya ngerti orang tua saya aja kalau minum itu udah pilih-pilih. Ya kita aja ngerasa ada bedanya, cuma kita nggak perlu minum aja. Nah orang tua itu udah terasa bedanya. Ya, next. Nah kelebihannya apa? Pertama hemat energi, jadi nggak perlu listrik. Ya, bisa pakai listrik juga, tapi cuma pakai baterai aja udah cukup. Bahkan tapi listriknya pun mati masih bisa dipakai filternya. Yang kedua, filternya terpadu mencegah bocor, jadi nggak mungkin bocor nggak ada pipanya. Dan dia oh ini bukan yang terakhir, nanti yang setelahnya ya. Filternya cuma sekali pakai. Jadi Pak, itu eman-eman Pak, kita nggak bisa nggak terus itu filternya lagi dipakai biar berulang kali. Nah dia menjaga kualitas filternya. Ya karena kita bersihin filter sendiri nggak ada jaminan itu bersih 100%. Makanya semua filternya itu cuma sekali pakai. Nanti tiap 3 bulan diganti, ada yang tiap 6 bulan, tiap ada yang 12 bulan. Keempat, gampang dipasang. Nanti akan diperlihatkan cara pasangnya. Jadi gampang banget. Ya orang nggak, bukan orang teknik aja bisa. Ya. Terus ada pengingatnya. Nanti untuk filternya, nanti di sini ini ada lampunya. Ini buat ingatin filternya harus diganti. Ya, kayak badan kita. Kasih sinyal nggak kalau ginjalnya rusak? Kasih. Jantung mulai bermasalah, ada sinyalnya. Nah, jadi sebelum tubuh kita kasih sinyal bermasalah, kemudian kita bersihkan dulu pola hidup kita. Next. Oke, ini hemat energi. Next. Nah ini bentuk dalamnya, ya ada 1, 2, 3, 4, 5, nggak perlu kabel-kabel. Next, sebelumnya. Nah, ada nggak yang pernah melihat rumah ada pose filter kayak gini?
Di kontrakannya atau di perumahannya? Nah ada ya, yang nggak ada berarti itu full lah, airnya memang nggak bersih sama sekali. Ya, tapi ada, saya pernah lihat beberapa rumah yang pakai ini alat RO atau apa saya lupa berapa gitu. Ya, tapi kabelnya terlalu ribet. Ya kalau bocor dikit kan repot. Nah kalau dia tidak ada pipanya, ya, jadi lebih aman. Next. Terus, nah ini ya dia sekali pakai aja dan simple banget. Next. Nah ini mudah dipasang. Nanti di prakteknya Anda bisa melihat langsung. Next. Nah ini lampunya untuk ngasih tahu. Next. Nah ini alatnya. Penghargaan-penghargaannya sudah banyak. Jadi kalau saya bicara kayak di panjang lebar, Anda mungkin tapi penghargaan sertifikasi dari dunia internasional yang sudah membuktikan sendiri ya. Kita beri plus untuk dari komunitas akreditasi nasional ini laboratorium menguji LP, terus apa NS dari United States Amerika. Ini penghargaan dari ini. Kalau kita bicara kualitasnya premium sekali ya. Demo langsung Pak. Oke. Ya, next. Ya nanti habis ini kita akan demokan ya, bagaimana cara bekerjanya. Oke. Nah, ini dari laboratorium kesehatan daerah di ibu kota Jakarta ya. Terbukti bahwa alat ini bisa menghilangkan semua bakteri kecuali di dalamnya. Jadi yang bikin itu terbukti ya, 0%. Kita beri proses lagi ya. Nah bahkan, ini yang paling penting ini yang paling penting. Setelah dibersihkan semuanya ya, masih bertahan ada 8 jenis mineral utama di dalam airnya ya. Kalau Anda pernah atau mungkin Anda habis ini Anda teliti tentang filtrasi air di dunia ya, banyak filtrasi yang hilang semua mineralnya. Seperti yang tadi, yang kita bandingkan air keran, air galon, sama air mineral. Yang paling bagus air mineral. Cuman itu pun mineralnya tambahan dari luar. Kalau yang dari yang sini, itu murni dari air dan dipertahankan setelah filtrasi panjang. Kita beri plus sekali lagi untuk produknya next. Ini alat lain, ini paling murah. Ini boleh buka Google, Anda searching alat-alat filtrasi air. Di Indonesia lagi banyak-banyaknya. Perusahaan ada beberapa perusahaan lagi kembangin juga. Karena Indonesia ini lagi krisis air sehat. Ya. Yang orang kesehatan mesti ngerti apa yang saya bicarakan. Next. Nah, oke, cara pemasangan ya. Dan setelah ini kita akan lihat cara pemasangan yang bagaimana proses pembersihan airnya. Dan langsung oleh rekan kami dari kantor cabang sekarang, mengobrol untuk Bapak Seti. Kita beri aplaus sekali untuk Pak Seti ya. Ada yang mau jadi perwakilan buat bantuin? Gak ada ya, emang tak tentu juga soalnya. Jadi gak usah. Bagi yang masih penasaran atau mungkin ini, nanti habis ini Anda bisa buka di YouTube. Anda buka Tian, cari akun Tian Asia Pasifik. Itu ada 2 video tentang water purifier ini. Nah itu demonya sama cara pemasangan dijelaskan juga di sana. Oke. Nah ini yang pertama kita percobaan tinta ya Pak. Oh tinta ini ibarat kayak air bersih itu kena bahan-bahan kimia kayak logam, pokoknya yang bermasalah begitulah. Ya. Kelihatan nggak tintanya ya? Kelihatan. Yang nggak kelihatan maju aja nggak masalah. Ya. Nah, ini air bersih. Ya, ini ada air bersih di sini. Nah, ini percobaannya airnya yang ada yang berani minum nggak? Ya udah masuk ya. Jadi bahaya. Oke. Nah nanti setelah ini kita bakal coba. Nanti setelah lewati proses ini bagaimana bentuknya. Mau rekam boleh, nggak masalah. Ya, mau keluar juga nggak masalah. Nah.
Nah ini airnya ini udah masuk. Oh ini nggak kelihatan ya, harus kalau dibuka tadi kelihatan. Ya. Dan ini lagi proses pembersihan. Jadi tadi udah dikasih tinta. Nah hasil filtrasinya keluar dari sana. Kalau dari jauh kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ya, kelihatan ya? Iya. Nah jadi dari tadi itu, kalau keren lagi kalau dibuka ya, cuman ya kalau dibuka Anda harus beli soalnya. Jadi prosesnya ini dari sini lewatin 5 filternya, keluarnya dari sana. Jadi langsung bersih. Nah, kan itu cuma kelihatannya aja nih, Nanti habis ini kita bandingkan dengan tes apa ya? Lupa saya namanya. Nanti kita tes klorin. Ya, tes klorin itu. Ya, jadi tes klorin itu nanti kalau airnya setelah difiltrasi, ditetesin ditaburin bubuk klorin ini, nanti kalau warnanya pink, nah itu masih ada klorinnya, jadi nggak cocok untuk diminum. Tapi kalau warnanya masih sudah bersih atau jernih, nah itu bisa layak diminum. Nyambung ya? Ya, jadi nanti dites. Kalau airnya mungkin air bersih Anda boleh ambil air dimanapun, nanti ada nama tes klorin. Jadi tes klorin kita ada sebuah zat cairan. Kalau kita masukkan air tersebut, kalau warnanya berubah, berarti air itu tidak layak konsumsi. Nah, nanti kita tes. Kalau tes klorinnya pakai air dari hasil dari water purification ini, gimana kualitasnya? Nah ini kalau nah ini lagi dimasukin ya, ini bentuknya cairan kecil. Nah, bubuk. Boleh minta tolong Pak? Ini ya. Yang melankolis jangan sangguin Pak ini. Minta tolong ambil air keran Pak. Ya, setengah aja. Ya, nanti kita bandingkan kalau dari air yang kurang bersih itu gimana kalau kita masukkan dengan zat ini, ya dengan klorin ini, sama dari air hasil filter dari DMC. Nah ini udah dimasukin ya, bubuknya sudah dimasukkan. Warnanya berubah nggak? Enggak. Jadi betul-betul bersih. Nanti kita tunggu airnya habis lagi. Itu Pak Fahmi kok lama banget ya? Dicek dong. Penjatuh. Nggak berani balik. Ya. Kok lama ya? Jadi garing ini. Nah, ayo Pak Mami. Tadi plus buat Pak Mami ya.
penjelasan lebih detail, Anda kalau buka YouTube, Anda bisa cari di Tiens Official ID. Di sana ada demo yang sama, diperlihatkan juga bagaimana tes klorin dan tes untuk filtrasi airnya dengan alat ultrafiltration Tiens ini. Ada yang ngerti tes klorin nggak ya? Orang kesehatan? Nggak ada ya, orang kesakitan ya di sini. Nggak ada orang kesehatan kayaknya. Ada yang mau mendekat nggak ngelihat? Ya, membandingkan bedanya. Kalau dari jauh nggak terlalu kelihatan bedanya. Jadi kalau yang air keran tadi dimasukin klorinnya, dia ada agak sedikit warna pink, yang pink. Yang matanya minus nggak usah kelihatan. Ya, kalau dari dekat kelihatan banget. Apa nggak sih kamu? Ada yang mau coba minum yang ini? Silakan, nggak apa-apa. Ya, kita beri plus untuk Pak Sandi ya. Nanti Anda kalau pengen coba sendiri bisa beli klorin, coba sama air yang ada di galon. Ya, layak minum atau tidak? Oke, ya. Oke, next. Next Pak. Ini bentuk dalamnya 3 langkah pemasangan. Next. Ya ini ya panduan-panduannya, semuanya simple semuanya. Next. Langsung dari keran itu dimasukin. Next. Ya, makanya rekomendasi ini dipasang bagi yang punya rumah. Karena kenapa di rumah? Karena di rumah itu kita air keran bukan hanya untuk minum, apalagi nggak diminum. Air keran itu buat bersihin sayur, bersihin buah, bersihin makanan, bahan makanan, bersihin apa lagi? Piring. Jadi itu difiltrasi dulu biar betul-betul bersih. Bahkan air kerannya pun setelah dari filtrasi bisa langsung diminum. Jadi nggak harus beli-beli galon lagi. Ya. Next. Nah ini bentukannya, cara pemasangan. Next. Nah kalau yang bingung nanti bisa minta bantuan upline-nya, langsung beli. Ya dibantuin pasang. Next. Terus nah ini contoh pemasangan. Kita nggak bisa praktek di sini karena di sini nggak ada keran. Karena kalau kita praktek di usia juga nggak muat semuanya masuk ya. Nah, ya. Next Pak, next terus. Ini ada next lagi, ini 55 pertanyaan umum, tapi saya pikir ini pertanyaan orang-orang kesehatan ya. Yang pertama pertanyaannya, apakah perlu uji TDS? Uji TDS itu kalau kita ngecek apakah ini betul-betul, apakah ini masih ada zat kimianya. Kalau kita, kayaknya ada saya jelasin nggak? Saya jelasin aja deh. Ya. Kalau filtrasi air di umum yang di luar sana, itu zatnya betul-betul hilang. Jadi ketika uji TDS, dicek bersih. Karena memang zatnya hilang semua. Nah sedangkan di TDS ini, mineralnya masih dipertahankan. Jadi kalau ada yang lagi ini, uji TDS sudah belum? Ya nggak penting juga karena mineralnya masih ada. Yang kedua ini akurat. Yang kedua, oke, apakah masih yang paling banyak bukan? Ya kalau dibandingkan sama teknologi lain, bagaimana kelebihannya? Ini yang mempertahankan mineralnya. Jadi sampai detik ini belum ada filtrasi lain yang mempertahankan mineral dalam air. Yang paling canggih saat ini, ya sebelum ada ini adalah yang ada di perusahaan-perusahaan mineral, tapi itu hilang semua zatnya. Makanya mineralnya ditambahin dari luar. Next. Bagaimana cara mengetahui cara pakai filter baterai atau telah habis? Ada indikatornya. Next. Terus cara pemasangan. Oh ya. Jadi nanti ketika Anda pertama kali, nanti keluar agak hitam. Itu pembersihan karbon. Setengah jam dibiarin aja, ntar bersih lagi. Jadi nggak usah kaget ya. Kayak minum citik-citok apa? Kalsium, pegel-pegel badannya, kayak gitu lah.
Ya. Nah, saya nggak perlu panggil teknisi, kita bisa pasang sendiri. Next. Nah, ini terakhir adalah ya hubungannya sama apa? Hubungannya sama kita minum. Jadi kalau kita sering cuci air, cuci air, cuci buah, bahan makanan, bahkan nasi pun perlu kita cuci, beras, ya. Beras kita cuci terus. Pokoknya semua jadi kualitasnya jadi luar. Perusahaan, ada tebak-tebak sendiri aja ya. Yang leader-leader mesti ingat. Nah ini perbandingan harganya, minyak Tiansi paling murah. LB Plus minyak Tiansi. Next. Bahkan kalau kita bandingkan sama Anda beli galon sama kemasan botol, itu totalnya juga lebih murah. Ya, beli galon lebih murah karena kita belinya sedikit-sedikit. Tapi kalau diakumulasi, banyak juga kan? Banyak. Air botol juga sama. Jadi kalau di total, ini lebih murah. Ya. Kecuali Anda beli ini, terus Anda beli galon juga, nah itu sama aja. Ya. Nah ini next. Nah, jadi perhitungannya per harinya lebih murah. Nah ini terakhir ya dari saya. Kalau Anda melihat kalarnya aja, mungkin terlihat buat apa ya? Kayaknya penting banget. Ya kalau orang kesehatan, ya ini sangat penting banget alatnya. Saya pun saat ini keluar buat orang tua, buat aman, begitu saya beli langsung. Nah, cuman kalau dilihat dari aspek bisnis, karena alat ini itu bisa air itu adalah sumber kehidupan dan sumber penghidupan, benar ya? Nah, jadi bagaimana dari alat ini bisa jadi sumber penghidupan? Caranya bagaimana? Anda beli dulu, Anda pakai, ketika orang datang ke rumah Anda, kok airnya beda rasanya? Rasanya nggak kira-kira? Oh alatnya kayak gini. Kalau dalam satu hari Anda punya tamu, Anda silaturahmi, kira-kira bisa nggak jual satu alat